Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus oknum polisi yang masuk dalam lingkaran narkoba belakangan semakin marak mencuat di muka publik, bahkan beberapa di antara mereka memiliki posisi strategis di kepolisian. Untuk membahas fenomena ini, sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat siang Mbak Pungki. Selamat siang Mbak Gema, Mas Febrian. Ya Mbak Pungki, ini kan kita lihat di berita ya, akhir-akhir ini banyak sekali pihak kepolisian anggotanya tertangkap jadi pengedar dan juga jadi konsumen narkoba begitu. Nah, ini mengapa Mbak Pungki baru kali-kali ini kayaknya gencar sekali untuk membersihkan keanggotaan polisi ini? Iya, ini kebijakan Pak Kapolri untuk menindak tegas anggotanya yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh terkait dengan judi, terkait dengan narkoba gitu ya. Nah, sebetulnya ini sangat memalukan kalau kita melihat. Kenapa? Karena anggota kepolisian ini kan mereka yang bertugas ya untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum untuk mewujudkan Harkamtibmas. Tetapi kenapa kok bisa sampai mencoba-coba narkoba, terus kemudian bahkan ada yang menjadi pemasok ya, ada yang jadi pengedar dan sebagainya. Ini kan sangat memalukan. Nah, kami juga melihat apakah ini kemungkinan dari kurangnya pengawasan dari pimpinan kepada anggota sehingga anggotanya berani untuk coba-coba seperti itu, atau juga mungkin karena uang ya, pengaruh uang sehingga kemudian orang menjadi buta begitu. Nah, oleh karena itu memang perlu ada evaluasi yang menyeluruh. Ini kasus yang seperti ini bukan baru kali ini loh Mbak. Jadi sebelumnya juga ada polisi yang ditangkap karena diduga menggelapkan barang bukti narkoba. Bahkan mereka 2 diantaranya dihukum mati dan 9 diantaranya dihukum seumur hidup. Ini di Tanjung Balai ya, di Sumatera Utara, seperti itu. Nah, seharusnya kan hukuman yang tegas ini menjadi efek jera. Tetapi ternyata kok masih banyak yang mencoba-coba untuk melakukan kejahatan seperti ini. Ini yang memang perlu evaluasi yang lebih komprehensif dari pimpinan Polri, Mbak Gema. Iya, Mbak Pungki, kalau kita lihat juga sebenarnya polisi ini merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan juga harusnya bisa menjadi pihak yang memberantas narkoba. Namun masih saja ada sejumlah anggota yang mengkonsumsi narkoba juga di tengah tugas mereka sebagai aparat penegak hukum. Anda melihatnya bagaimana? Betul, ini sangat ironis ya dan sangat disesalkan sekali. Seharusnya aparat kepolisian semuanya mesti harus sadar bahwa sikapnya ini justru akan mencoreng nama baik institusi. Kemudian yang kedua juga mencoreng nama baik dirinya sendiri dan keluarga, dan juga secara lebih besar lagi pemerintah itu pasti akan tercoreng. Nah, oleh karena itu sebetulnya diperlukan adanya kesadaran yang muncul dari diri pribadi, kemudian juga pimpinan ini mesti harus melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh. Jadi pengawasan yang melekat dari pimpinan kepada anggotanya. Nah, perlu ada misalnya pemeriksaan performance, daily report itu mesti harus bisa dipastikan bahwa anggotanya bekerja dengan baik. Nah, kemudian juga setidaknya seminggu sekali perlu ada evaluasi kinerja untuk appraisal dari pimpinan. Nah, kemudian juga perlu ada CCTV yang dipasang untuk bisa mengawasi anggota tersebut melakukan tindakan-tindakan apa. Nah, ini memang kalau saya melihat memang perlu contoh teladan dari pimpinan, kemudian juga perlu koreksi dari pimpinan. Karena kalau pimpinan ini ele-elean ya, mohon maaf tidak memperhatikan anggota, maka anggota akan dengan seenak-enaknya mereka melakukan tugas-tugas mereka, bahkan juga dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Nah, jadi pimpinan yang mesti harus dikejar untuk juga ikut bertanggung jawab dalam menertibkan anggotanya, seperti itu. Baik, tadi kan Mbak Pungki juga bilang ya kalau sudah ada polisi yang dihukum mati karena menjadi pengedar narkoba di Tanjung Balai. Nah, ini kan baru ada lagi nih Mbak yang menjadi pengedar. Nah, sebenarnya apa sih motif mereka ini dan pengawasan Kompolnas ke depannya seperti apa Mbak untuk mengawasi hal ini? Iya, terima kasih.
Jadi Kompolnas juga sedang melakukan upaya untuk melihat sampai seefektif mana hukuman yang dijatuhkan kepada anggota yang terlibat narkoba. Nah, kalau kita melihat dari data-data, misalnya yang dinyatakan terlibat narkoba dan kemudian menjalani hukuman baik etik maupun disiplin, misalnya tahun 2018 ada 297 orang, kemudian 2019 ada 515 dan tahun 2020 ini belum ada yang spesifik berapa banyak yang narkoba, tetapi 113 dinyatakan dipecat karena tindakan pelanggaran berat. Nah, kita mesti harus melihat seberapa efektif pemecatan tersebut ataupun proses hukum terhadap anggota. Jadi baik proses etik, proses disiplin maupun proses hukum. Nah, selanjutnya juga kita harus melihat pengawasannya seperti apa. Kalau kita melihat misalnya yang banyak tertangkap ini anggota-anggota yang levelnya bintara ya. Nah, ini perlu harus dilihat apakah yang menjadi penyebab yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba atau menjadi pengedar narkoba. Apakah misalnya faktor karena masalah keuangan ataukah ada faktor-faktor yang lain yang berpengaruh ataukah memang semata-mata karena pengawasannya yang kurang atau semua faktor itu memang menjadi sumber kenapa yang bersangkutan melakukan tindakan penyimpangan. Nah, kami sedang dalam melakukan penelitian terkait hal tersebut dan kami juga sedang melihat efektivitas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Polri. Seperti itu, Mbak Gema. Baik, artinya diperlukan adanya evaluasi dan juga cara agar dapat menghentikan ya geliat narkoba di tengah Polri ini. Terima kasih Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Metro TV. Terima kasih.